Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pelajaran tentang bela negara, tentang wawasan kebangsaan dan wawasan Nusantara. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang begitu besar dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan kegiatan belajar walaupun dengan secara daring, karena kondisi negara kita, bangsa kita yang sampai saat ini masih dalam keadaan pandemi. Apalagi saat ini kita masuk ke darurat ya. Jadi adik-adik bisa paham semua. Walaupun begitu, kita harus tetap semangat, kita tetap harus belajar, kita tunjukkan bahwa kita adalah generasi muda yang selalu siap dalam keadaan apapun. Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan situasi apapun. Belajar tetap nomor satu. Baik adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan-kegiatan atau pelajaran materi yang menyangkut dengan bela negara, yang seharusnya harusnya ada praktek di lapangan, tapi karena situasi seperti ini kita tidak boleh tatap muka langsung, kita laksanakan dengan daring. Walaupun begitu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Baik adik sekalian, dalam negara kita ini, kita adalah negara yang sangat besar. Kita negara yang begitu besar, bangsanya yang beraneka ragam, berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, agama, tetapi semua itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga dengan tekad dan semangat. Apa itu? Tentang bela negara. Tapi di sini kita harus memahami dulu apa yang kita bela. Kalau seandainya kita tidak tahu apa yang harus kita bela, apa yang kita cintai, tak kenal dengan bangsa ini, tak kenal dengan negara ini, bagaimana kita mau cinta? Apa yang harus kita bela? Apa yang harus kita bela? Yaitu tanah air kita. Bagaimana sih tanah air kita ini? Nah, disinilah kita harus mengetahui tentang wawasan Nusantara. Ya. Ada wawasan kebangsaan, ada wawasan Nusantara. Lalu kalau kita buka, apa itu bela negara? Bela negara itu adalah suatu sikap dan perilaku kita sebagai bangsa Indonesia yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Yaitu sesuai dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pasal 30. Bahwa kita semua wajib untuk bela negara. Apa yang harus kita bela, yang bentuk-bentuk kita bela ini, yaitu seperti contohnya melestarikan kebudayaan, taat kepada hukum, menjaga kualitas hidup kita, menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Itu pun semua menyangkut tentang cara-cara bela negara, termasuk belajar yang nomor satu. Kegiatan belajar mengajar ini adalah suatu kegiatan di mana kita menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang cinta tanah air. Ya. Lalu di situ ada pengetahuan, karena gini, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Artinya kita ingin mencintai negara ini, kita harus kenal loh. Nah, yaitu dengan apa? Dengan wawasan kebangsaan. Bagaimana apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang kita, cara menilai, cara memandang kita terhadap cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai manusia Indonesia, sebagai penduduk Indonesia, sebagai manusia yang tinggal di Indonesia. Cara pandangnya seperti apa? Cara pandang melihat bangsa Indonesia yang berbagai macam suku, bahasa, suku bangsa, agama. Bagaimana ras kulitnya yang berbeda? Nah, cara pandang kita ini jangan sampai salah. Walaupun berbeda-beda,
berbeda suku, beda bahasa, beda agama, manusianya, tapi tetap adalah bangsa kita, tetap orang kita. Dulunya Indonesia itu tidak serta-merta ada, ya, ada etnis India dulu masuk ke Indonesia, ada Arab, ada Cina, ada dan banyak dan sebagainya yang sudah menetap di Indonesia beratus-ratus tahun sebelum Indonesia merdeka, dan mereka adalah bangsa Indonesia. Tidak boleh kita ini turunan India, ini mah turunan Arab, ini mah turunan Cina, nggak boleh. Selama dia sudah menjadi penduduk Indonesia, maka mereka adalah bangsa Indonesia. Jadi cara memandangnya tidak boleh kita memilah-milah, tidak boleh, ya, karena mereka semua adalah orang kita, orang Indonesia yang harus kita jaga, sama-sama kita menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Kemudian selanjutnya tentang wawasan Nusantara. Kenapa kita harus cinta Indonesia, cinta Nusantara, cinta negara kita ini? Ada apa dengan negara kita? Ya. Negara kita ini negara kepulauan, di mana setiap penduduk Indonesia ini tinggal di pulau-pulau yang begitu banyak. Ya. Kalau kita tidak mempunyai rasa cinta tanah air, tidak mempunyai rasa sebangsa dan setanah air, maka pulau-pulau tersebut terpecah-pecah. Bagaimana cara menyatukannya? Yaitu dengan cara bela negara. Pengetahuannya apa? Ya, pengetahuan tentang wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan yang tadi. Nah, negara Indonesia itu negara yang kepulauan. Kenapa harus cinta tanah air? Kenapa harus cinta negara ini? Coba kita buka sedikit, ya. Kita buka sedikit. Indonesia itu berada di letak geografis negara kesatuan Republik Indonesia adalah di atas garis, di bawah garis khatulistiwa, pas di tengah-tengahnya, sehingga matahari itu sepanjang tahun menyinari bumi Indonesia. Ada apa? Ya, ada apa? Kenapa kita harus cinta bumi Indonesia? Kenapa dengan di bawah garis khatulistiwa ini Indonesia kok begitu bangga kita? Kenapa? Karena dengan matahari yang menyinari bumi Indonesia sepanjang tahun, maka kesuburan tanahnya Indonesia itu luar biasa, bahkan berlipat-lipat daripada negara-negara lain yang berada jauh di bawah garis khatulistiwa. Contoh, dari musim Indonesia ada musim hujan dan musim kemarau. Tidak ada di kita musim dingin, tidak ada di kita musim salju, ya. Tidak ada di Indonesia. Ini sungguh luar biasa. Kita ambil salah satu satwa, contoh ikan, ya. Ikan yang ada di Indonesia, mereka itu bisa bertelur sepanjang tahun, bertelur terus beranak. Bahkan ada yang bilang bahwa ikan di Indonesia itu akan habis. Kenapa? Karena dia beranak, dengan diambil manusia lebih banyak beranaknya. Kalau kita ambil secara normal, itu luar biasa ikan-ikan di Indonesia. Kenapa? Karena tidak berhenti dia bertelur beranak. Kenapa? Karena tidak musim dingin, nggak ada salju. Coba kalau negara-negara yang jauh di bawah garis khatulistiwa dan mereka ada musim salju, pada saat itu ikan-ikan tidak akan bertelur, maka dia akan berdiam diri, bahkan beku dalam es. Sehingga kekayaan alam Indonesia, ikannya saja bisa bertelur sepanjang tahun. Tapi ikan-ikan yang ada di luar jauh garis khatulistiwa, maka dia bertelur hanya pada musim semi, musim panas saja. Ini sungguh kekayaan yang luar biasa. Kalau dibandingkan 1 berbanding 3. Terus apalagi? Contoh lagi, apalagi? Daratnya. Di Indonesia, nanam singkong saja, istilah orang tua bilang, dilempar ke kebunnya dia tumbuh. Tapi di luar negeri tidak seperti itu. Di luar yang jauh dari garis khatulistiwa, mereka itu nanam tanaman itu, nanam padi, nanam tomat, nanam sayuran itu pada saat musim semi dan musim panas harus panen. Di luar itu maka mereka kalau gagal sekali tanam maka akan gagal sepanjang tahun. Tapi Indonesia nanam padi aja setahun bisa 3 kali.
Apakah kita tidak merasa ada rasa cinta sedikit saja dengan kekayaan alam begitu besar? Harus dong, ya. Siapa yang harus mempertahankan negara ini? Ya kita, ya. Kita sebagai penduduk, sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk membela negara dan bangsa ini. Nah, adapun dalam menjaga kesehatan Republik Indonesia ini, kita juga harus punya mental yang luar biasa. Karena hancurnya sebuah negara itu karena mental bangsanya sendiri. Mental ini pendukungnya adalah apa? Ilmu pengetahuan yang tadi. Untuk menuju bela negara itu, kita harus punya mental yang baik. Kalau ingin punya mental yang baik, maka kita harus didukung oleh ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuannya? Tentang wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara. Saya kira ada sampai sini paham ya. Baik, kita sedikit tambahan sebagai acuan buat kita, sebagai pegangan buat kita, buat adik-adik sekalian. Kuatnya negara ini, kuatnya sebuah bangsa apabila bangsanya yang mendudukinya itu kuat. Apanya yang kuat? Mentalnya yang kuat, ya. Sikap dan perilaku itulah yang disebut dengan mental bangsa Indonesia. Di dalam menjalankan kegiatan bela negara ini, karena membutuhkan mental, dan kita juga harus tahu bagaimana itu mental, apa itu mental. Sedikit kita bilang mental apa itu mental? Mental adalah suatu kondisi jiwa yang terpantul dalam sikap dan perilakunya seorang pada saat menghadapi setiap permasalahan. Nah, saya ulangi lagi, mental adalah suatu kondisi jiwa yang terpantul dalam sikap dan perilakunya seorang pada saat menghadapi setiap permasalahan. Dalam kita melaksanakan kegiatan bela negara, tentu kita harus mempunyai mental yang baik, ya. Harus punya mental yang baik. Tanpa mental kayaknya nonsen ya. Kita mau bela negara tapi tidak punya mental, itu nonsen, bohong, ya. Lalu bagaimana kita cara memupuk mental ini? Apa yang harus kita laksanakan? Apa yang harus kita pelajari? Ya. Seperti tadi dikatakan bahwa mental adalah suatu kondisi jiwa yang terpantul dalam sikap dan perilakunya seorang pada saat menghadapi masalah. Contoh, apabila kita di jalan raya nih, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memakai helm, ya. Kita tidak boleh ngebut, kita harus melihat rambu-rambu lalu lintas. Nah, sikap-sikap seperti itulah mental, ya. Lalu bagaimana dengan bawa motor nggak pakai helm, udah ngebut lagi, nggak lihat rambu-rambu lalu lintas, semau gue? Nah, itu contoh mental yang tidak baik. Jadi di dalam menjalankan kegiatan bela negara pun membutuhkan mental. Apa itu? Yang tadi pertama adalah mental rohani, yang kedua mental ideologi, yang ketiga adalah mental jiwa. Mental rohani apa? Tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kegiatan mental rohani? Yaitu kegiatan di mana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah belajar tentang ilmu rohani. Berarti belajar tentang bagaimana tata cara pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu membentuk mental seseorang menjadi manusia yang bermartabat. Dia tidak suka berbohong, dia jujur, amanah. Itu bentuk-bentuk mental rohani. Dan yang kedua adalah tentang mental ideologi. Ideologi kita adalah negara kita negara yang luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Beda-beda tetapi satu tujuan kita, apa itu? Kesatuan Republik Indonesia, ya. Negara kita berbeda-beda ini, ya, harus kita jaga, yaitu dibentuk dengan bela negara yang tadi. Itulah mental ideologi. Ideologi kita ideologi apa? Negara kita ideologinya Pancasila. Nah, itu ya. Dalam mental ideologi ini, di dalamnya ada wawasan yang tadi, ada wawasan Nusantara, ada wawasan kebangsaan, bela negara, yang membentuk manusia Indonesia, ya. Di dalam mental ideologi ini
adalah suatu kegiatan di dalamnya tentang membentuk suatu jiwa, untuk suatu sikap menjadi manusia yang cinta tanah air. Ya, iman dan hatinya beriman dan bertakwa kepada Puasa, kemudian jiwanya juga cinta tanah air karena tahu wawasan Nusantara, tahu wawasan kebangsaan, paham tentang negara ini, maka otomatis akan menimbulkan muncullah suatu mental yang luar biasa, adalah mental juang. Mental juang ini terbentuk dari mental rohani yang baik, terbentuk dari mental ideologi yang baik, maka muncullah menjadi mental juang yang baik. Nah, mental juang ini isinya adalah tentang rela berkorban, tanpa pamrih, pantang menyerah. Itu semua kita lakukan hanya berdasarkan jiwa. Mungkin itu saja adik-adik. Untuk lebih jelasnya, mudah-mudahan nanti kalau selesai pandemi kita buka secara tatap muka, untuk saat ini adik-adik bisa memahami walaupun tidak begitu banyak yang Bapak sampaikan, tapi mudah-mudahan menjadi tolak ukur sebagai siswa. Tetap semangat belajar, ya, jangan lupa protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.